إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibadallah, jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Dan di antara bentuk ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka pada kesempatan siang hari ini khatib ingin membahas di antara bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini. Ma'asyiral muslimin mati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah, keutamaan, pahala dari setiap ibadah yang Allah perintahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan ancaman ya dari setiap larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang hamba dengannya. Maka di antara keutamaan dalam bersedekah ini banyak sekali yang insyaallah akan kita bahas sebahagiannya. Ma'asyiral muslimin mati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di antara keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala akan meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqatas sirri tudfi'u ghadabar rabbi." Sesungguhnya sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi ini akan meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih At-Targhib. Ma'asyiral muslimin mati Allah Subhanahu wa taala, maka merupakan di antara ibadah yang sangat kuat dan sangat besar potensinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kita berinfak dengan cara tersembunyi yang tidak diketahui oleh tetangga kita, oleh anak dan istri kita, oleh orang tua kita dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin mati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu tudfi'u al-khati'ah kama yudfi'u al-ma'a an-nar." Yang kedua adalah bahwasanya sedekah ini akan menghapus kesalahan-kesalahan kita, akan menghapus dosa-dosa kita. Dalam sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, sesungguhnya sedekah menghapus kesalahan sebagaimana air yang memadamkan api. Ma'asyiral muslimin mati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Bagaimana dahsyatnya keagungan amal ibadah yang satu ini, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang yang bersedekah dia akan senantiasa mendapatkan doa dari malaikat. Dan orang-orang yang menahan sedekahnya, yang pelit, yang kikir dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia didoakan keburukan oleh para malaikat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani, fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfikan khalafa, wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidaklah seorang hamba yang berjumpa dengan waktu subuh melainkan dua malaikat turun. Satunya berdoa, "Ya Rabb, berikanlah orang-orang yang berinfak di jalanmu ini ganti." Didoakan
ya, berupa ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang satu lagi mengatakan, ya Allah, ya, berikanlah orang-orang yang menahan infaknya di jalanmu ini dengan apa? Kebinasaan. Dengan apa? Kebinasaan. Ma'asyiral muslimin mati Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat bagaimana, ya, ancaman bagi orang-orang yang tidak mau untuk, ya, membersihkan dirinya dengan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang dia sifatnya adalah sedekah wajib, ya, zakatul mal, ya, zakat harta. Maka hati-hati jemaah sekalian, ketika harta kita sudah sampai nisab, ya, yang kira-kira setara dengan 85 gram emas, ya, kita harus hitung itu. Kalau seandainya usaha kita, baik itu usaha pakaian, usaha kontrakan rumah, hasil dari usaha tersebut, kalau seandainya kita hitung dari bulan hijriah tersebut, ya, senilai 85 gram emas ini bertahan selama setahun lamanya, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat malnya tersebut, ya, senilai 2,5% dari, ya, harta, ya, hasil dari perdagangan kita. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita melalaikan hal-hal seperti ini. Jangan sampai kita masuk dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari hamba yang menahan hartanya, tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang mati Allah Subhanahu wa taala, belum lagi orang-orang yang bertani, maka ada juga zakatul malnya. Orang yang mengembala kambing, ada juga zakatul malnya. Demikian juga zakat profesi, ada juga zakatnya, ya. Orang-orang zakat syarikat perdagangan juga ini ada zakat malnya. Kalau seandainya selama 1 tahun harta murdinya itu bertahan senilai 85 gram emas, maka dia wajib untuk menginfakkannya, ya, 2,5% dari hartanya tersebut. Ma'asyiral muslimin yang mati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara manfaat sedekah, bahwasanya sedekah tersebut akan mengobati kita dari penyakit, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Dahulu para ulama mereka menjadi kebiasaan mengamalkan hadis ini ketika ada kerabat atau keluarga mereka yang sakit, sampai sekarang. Ya, di Saudi sana itu diamalkan. Ketika ada keluarga yang sakit, mereka sengajakan infak khusus untuk atau atas nama keluarga yang sakit. Ini infak untuk keluarga kami yang sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan keluarga tersebut. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, ya. Maka ini merupakan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mulai dilupakan oleh sebagian dari kaum muslimin, dan juga kami sebagai, ya, terapis juga demikian. Ketika ada orang-orang yang mengeluhkan penyakitnya, ya, maka sering kami ingatkan untuk banyak-banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi, ya, ketika kita mendapati bahwa penyakitnya itu terindikasi akibat dari dosa yang dia lakukan. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Di antara, ya, manfaat sedekah yang selanjutnya, orang yang bersedekah nanti dia akan dinaungi oleh sedekahnya nanti pada hari kiamat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yuqda bainan nas." Setiap orang dia di bawah naungan sedekahnya nanti pada hari kiamat sampai Allah Subhanahu wa taala putuskan perkaranya. Nah ini. Maka subhanallah, sedekah di jalan Allah, Allah akan jadikan syafaat bagi dia nanti kelak pada hari kiamat. Demikian juga wa kana Abu Marsad la yukhti'uhu yaumun illa tasaddaqa fihi bi syai'in walau ka'kah aw basalatan aw kadza. Wa kana Abu Marsad adalah Abu Marsad seorang ulama besar. Beliau ketika melakukan kekeliruan atau kesalahan, beliau segera bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi kesalahannya, meskipun bersedekah dengan 1 biji bawang atau dengan sepotong roti dan sebagainya, ya. Ma'asyiral muslimin mati Allah Subhanahu wa taala, di antara, ya, manfaat sedekah yang selanjutnya akan melembutkan hati seseorang muslim, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In aradta talyina qalbika, ya, fa'at'im al-miskina wamsah ra'sal yatim." Kalau kamu ingin dilembutkan hatimu, maka berilah makan orang-orang miskin. Sedekah kepada mereka, ya. Apalagi orang-orang yang mereka berhak untuk mendapatkan sedekah, ya, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala,
Orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak-anak yatim, ya. Ini untuk melembutkan hati. Terkadang kita sholat kok tidak khusyuk. Baca Al-Fatihah sudah bertahun-tahun sholat 5 waktu, ya, tidak pernah sekalipun meresapi makna dari ibadah sholat yang dilakukan. Ketika dia berzikir pagi dan petang, tidak pernah dia merasakan kenikmatan dan kelezatan dalam zikirnya. Demikian juga dalam sholatnya, dalam kehidupannya, dalam kesehariannya, sehingga lama-lama hatinya itu menjadi keras, menjadi batu, ya, tidak ada lagi rasa apa, ya, tersentuh dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang dimati Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan sedekah. Di antara juga sedekah ini akan, ya, menghindarkan kita dari musibah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa amurukum bis sadaqati fa inna mithla dzalika kamathali rajulin asarahu al-adu, ya, fa awthaqu yadahu ila unuqihi wa qaddamuhu liyadribuhu unuqahu faqala ana afdihi minkum bil qalili wal katsiri fafada nafsahu minhum. Ya, saya perintahkan kalian untuk banyak-banyak sedekah. Sesungguhnya perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti orang, ya, seorang laki-laki yang ditawan oleh musuh, yang dia sudah siap untuk dipancung lehernya. Lalu, ya, orang yang ditawan ini dia menawarkan kebebasan dirinya dengan menebus dirinya dengan sesuatu, baik itu banyak maupun sedikit. Akhirnya, ya, tebusannya itu diterima dan dia tidak jadi untuk dipenggal. Maka ini ibaratnya orang-orang yang dia akan tertimpa musibah atau yang sudah terkena musibah, Allah akan angkat musibah itu. Apapun itu, ya, baik itu musibah bencana alam, baik itu musibah, ya, penyakit, baik itu musibah yang lainnya. Maka, ya, dengan sedekah menjadi wasilah yang syar'i yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kita untuk mengangkat musibah tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua kali ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah-musibah kita, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit-penyakit kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita mudah untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah tidak mesti dengan harta, sesuai dengan kemampuan kita, ya. Kalau seandainya Allah lapangkan kita dari sisi harta, maka kita, ya, infakkan harta itu di jalan Allah. Kalau seandainya Allah, ya, lapangkan kita dari sisi ilmu, maka infakkan ilmu itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak punya apa-apa, maka kita minimal, ya, bersenyum, tegur sapa dengan saudara kita. Jangan sampai kita bersikap keras, apalagi dengan orang-orang yang awam, yang tidak mengerti dengan sunnah, yang tidak mengerti dengan ngaji. Kita bersikap kasar kepada mereka, tidak salam dengan mereka dan sebagainya. Nabi SAW mengatakan, tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Senyumnya engkau terhadap saudaramu itu adalah sedekah. Maka kita banyak-banyak senyum, sapa, tegur, ya, menanyakan kabar dan sebagainya. Ini yang diajarkan, yang disunnahkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في
في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين يا قوي يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.